Ya, selamat pagi anak-anak. Ya, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing ya. Ya, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, sebelumnya Ibu mau ngasih tahu yang sebelah kanan Ibu ini kelas 1 dan sebelah kiri Ibu ini kelas 2. Ya, oke. Oke anak-anak, ini yang nggak berangkat siapa anak-anak? Oh Nihil, oke Nihil, baik, bagus ya Nihil. Ya tadi pagi udah pada sarapan kan ya? Oh ada yang belum sarapan ya. Ya kalau belum sarapan jangan buru-buru mau istirahat ya. Pokoknya yang ya sabar dulu, kita belajar dulu. Nanti kak gimana ya biar konsen. Gimana ibu itu dulu ya, ibu kasih tahu. Untuk kelas 1 ibu kasih tahu tujuan pembelajarannya ya. Oke, untuk kelas 1 tujuan pembelajaran hari ini yaitu tentang simbol Pancasila. Siswa dapat menentukan simbol bintang sebagai simbol sila pertama dengan tepat. Oke. Nomor 2, setelah mengamati simbol Pancasila, siswa dapat menjelaskan perilaku sekitar rumah atau sekolah sesuai dengan Pancasila dengan benar. Ya, yang untuk kelas 2-nya ya. Untuk kelas 2-nya dengan membaca teks, siswa mampu mengidentifikasi aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Oke, informasi tentang tata tertib yang berlaku di sekolah, siswa mampu mengetahui tata tertib yang berlaku di sekolah. Dan dengan mengamati hasil diskusi dan tugas tentang tata tertib yang berlaku di sekolah, siswa dapat menyimpulkan tentang tata tertib yang berlaku di sekolah. Ya, oke. Biar nggak ngantuk, biar nggak jadi lapar, mari kita nyanyi ya. Oke. Ya, nyanyi Garuda Pancasila. Oke. Ibu hitung 1-3, kita nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya baik. Oke anak-anak, yang untuk kelas 1 dulu. Oke, ada yang tahu nggak simbol Pancasila? Satu aja sebutin. Simbol Pancasila nggak ada yang tahu. Oh belum tahu. Ya baik, ibu kasih tahu ya. Untuk sila yang pertama itu simbolnya bintang. Yang kedua rantai, yang ketiga pohon beringin, yang keempat itu kepala banteng. Ada kan itu di atas di ruang kelas itu kan ada gambarnya tau? Ya. Untuk sila kelima yaitu padi dan kapas. Oke, ada yang bisa nggak nyebutin satu Pancasila? Apa? Sebutin sila pertama bunyinya gimana? Oke, sila pertama coba sebutin satu. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Iya, benar, pintar sekali. Beri tepuk tangan ya. Ya. Oke, untuk sila kedua nggak hafal. Oke, sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oke, 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik anak-anak, untuk sila yang pertama tadi simbolnya bintang. Bintang itu melambangkan cahaya kerohanian
yang dipancarkan Tuhan kepada setiap manusia, serta 5 agama yang diakui di Indonesia. Oke, 5 agama yang ada di Indonesia apa coba sebutin, ada yang tahu? Islam, iya pintar. 1 Islam, 2 apa lagi? Kristen, ya. Terus lupa, oke ibu sebutin ya. Oke, 1 Islam, 2 Kristen, 3 Katolik, 4 Buddha, 5 Hindu. Oke, yang ada di Indonesia tuh beragam-ragam ya, agamanya, agama, adat dan budaya. Ya, untuk di sini ada yang non Islam nggak? Oh ada, kamu ya nih Kristen. Oke Kristen, kamu kalau hari Minggu itu ke gereja, yang lainnya kan ke masjid. Untuk yang Islam di sini kan Islam sama Kristen aja kan adanya ya, yang lain oh nggak ada. Oke, untuk yang kedua yaitu rantai. Rantai itu melambangkan keterkaitan dan persatuan bangsa Indonesia seperti mata rantai yang saling berkaitan. Oke, Indonesia itu kan saling berkaitan ya, dalam arti Indonesia itu beragam tapi tetap satu juga. Oke, ya. Kita itu walaupun beda agamanya tapi tetap sama-sama orang Indonesia, harus saling memeluk dan merangkul, ya, nggak boleh olo-oloan. Oke ya. Untuk yang ketiga, sila ketiga yaitu pohon beringin. Pohon beringin yaitu melambangkan pohon besar yang bisa memberikan tempat berteduh, menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Oke, yang nomor 4 yaitu kepala banteng. Kepala banteng melambangkan hewan sosial yang suka berkumpul, menggambarkan musyawarah dan perwakilan rakyat. Oke, nomor 5 padi dan kapas melambangkan kebutuhan dasar manusia yaitu pangan dan sandang serta kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, sampai sini bisa dimengerti anak-anak Pancasila itu? Iya, pintar sekali. Hafal ya. Coba ya nanti dihafalin ya. Nanti kalau udah dihafalin, Ibu suruh maju satu persatu loh. Kita presentasikan ya. Ya. Baik. Baik anak-anak. Sudah ya. Sudah itu apalkan dulu ya Pancasila, simbol Pancasila. Nanti Ibu kesini lagi untuk mengecek apa belum. Oke? Ya, oke. Kelas 1 Ibu belum kasih itu ya, belum kasih soal ya. Oke, untuk kelas 1 hafalan dulu tentang Pancasila. Nanti setelah hafalan kalian presentasi maju satu-satu ya Pancasilanya. Oke. Ini untuk soalnya nanti dikumpul ya, jangan dikerjakan di rumah. Ya, baik. Nih soalnya. Ya. Ibu tunggu ya sampai jam berapa ini ya? Oke, masih jam 8:30. Nanti Ibu kesini lagi untuk ngambil soal, ambil jawabannya, ambil jawaban. Habis itu kalian habis istirahat itu ya langsung hafalan satu persatu. Ya, baik anak-anak. Oke, Ibu tinggal sebentar ya anak-anak, dihafalin dulu, jangan berisik ya. Ya, baik anak-anak, untuk kelas 2 yang pelajaran kemarin kan Ibu sudah kasih tahu ya tentang tata tertib sekolah. Ya, tata tertib sekolah. Oke, tata tertib sekolah yaitu tata tertib peraturan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan apabila dilanggar mendapatkan sanksi atau hukuman. Ya,
Oke, mematuhi tata tertib itu melatih diri kita untuk bertanggung jawab. Oke, tata tertib di rumah harus dipatuhi seluruh anggota rumah. Tata tertib di sekolah harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh warga sekolah. Dan tata tertib di masyarakat harus dipatuhi dan dilaksanakan warga masyarakat. Oke, untuk mematuhi tata tertib itu kan melatih diri kita untuk bertanggung jawab ya nak. Contohnya itu misalkan nih, kalau di sekolahan ibunya kan ibu guru, dan ibu guru maksudnya ibu gurunya menyuruh kalian untuk tidak terlambat datang sekolah. Oke, tidak terlambat datang sekolah. Kok misalkan kalian disuruh berangkat jam 7. Nah, kalian itu datang di sekolahan jam 7 lewat 10 menit. Itu termasuk tanggung jawab atau bukan? Bukan ya? Iya, benar, itu melanggar peraturan sekolah. Walaupun cuma 1 menit, 2 menit, 3 menit, 4 menit, apalagi 5 menit, itu udah termasuk melanggar. Ya, benar, melanggar tata tertib. Contoh tata tertib di sekolah tentang memakai seragam. Kalian kalau seragamnya beda, misalkan yang temen tuh sebangku, yang satu pakai merah putih, yang satunya lagi pakai batik, itu termasuk gimana ya? Nggak enak kan dilihat. Nah, itu termasuk dalam tidak mematuhi peraturan tata tertib sekolah. Ya, oke. Terus abis itu membersihkan kelas bagi yang piket. Nah, misalkan kalian ini kalau sekolah nggak pernah piket, misalkan ya, nggak pernah piket, padahal di jadwal itu udah tertera kalau kalian itu piket. Misalkan Rizky hari Sabtu piket kan, dia nggak piket, berangkatnya telat, aduh itu udah nggak masuk, itu udah termasuk melanggar peraturan sekolah, melanggar peraturan tata tertib sekolah. Terus tidak mengerjakan tugas, terus habis itu ramai di dalam kelas, itu termasuk tidak mematuhi peraturan tata tertib sekolah anak-anak. Iya, tidak mematuhi. Jadi kalau kalian tidak mematuhi tata tertib sekolah, itu kalian bisa kena sanksi itu. Contohnya kalau kalian tidak piket itu tadi ya, tidak piket, itu pasti teman-teman kalian lama-lama jengkel kan sama kalian. Nah, lama-lama pasti ngadulah ke ibu gurunya. Habis ngadu nanti kalian kena hukuman. Nah, gitu maksudnya tata tertib di sekolah. Jadi harus mematuhi tata tertib sekolahan. Ya, baik, pintar. Oke, untuk contoh tata tertib di rumah apa anak-anak? Ada yang tahu? Gak ada yang tahu. Oke. Untuk contoh tata tertib di rumah itu bangun pagi dan merapikan tempat tidur. Oke. Untuk bangun pagi merapikan tempat tidur itu gimana contohnya? Iya, bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi, habis mandi ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Iya itu lagunya itu cocok, itu bagus itu. Oke, untuk beribadah dan membantu ibu di rumah. Ya, untuk di rumah itu kan kayak kalian Islam semua kan? Ya, baik. Kalau untuk yang Islam, kalian harus sholat, ngaji. Ya, baik. Untuk yang Islam harus sholat, harus ngaji. Kalau untuk yang non-Islam harus ke gereja, contohnya begitu. Terus belajar dan mengerjakan PR. Nah, itu tuh. Kalau untuk mengerjakan PR, kalian tuh dari ibu gurunya dapat PR. Itu di rumah langsung dikerjain. Pulang, makan, habis makan, terus ya kalau mau mandi ya mandi, misalkan sumuk ya, terus bilang sama ibunya di rumah,
Bu ada PR, minta tolong dong bantuin kerjain. Bantuin lo ya, bukan ngerjain ibunya yang suruh mengerjakan. Bantuin Bu, dikerjain di rumah gitu. Nah, seperti itulah tadi contoh tata tertib di rumah. Oke, baik. Contoh tata tertib di rumah. Dari sini ada yang belum paham anak-anak? Oke, paham semua ya tentang tata tertib di sekolah? Oke, untuk itu tata tertib sudah paham semua. Oke, kalian kalau di rumah itu biasanya kalau di rumah ngapain? Belajar, benar belajar. Ya, belajar, ngaji, ya. Oke, kalau di sekolah kalian belajar juga ya, belajar. Terus abis itu dari mulai masuk kalian kalau misalnya jadwalnya piket ya piket, terus abis itu menyapa teman-temannya. Oke anak-anak ya, paham ya jadwal paham ya anak-anak bagaimana kita harus menaati tata tertib di sekolah dan di lingkungan rumah. Oke, kalian masing-masing coba diskusikan sama teman kalian untuk membedakan tata tertib di sekolah dan di rumah ya. Gini, contohnya mendiskusikan sama teman kalian di sekolah ya. Contoh diskusikan di sekolah. Kalau misalkan, oh ya hari ini aku piket dari mulai masuk kelas, aku piket di ruang kelas. Oke, yang kedua itu belajar. Oke, ketiga istirahat. Terus habis itu yang keempat itu pulang ya. Oke, untuk itu kalian diskusikan sama teman kalian untuk membuat tata tertib di sekolah dan di rumah. Contohnya yang di rumah itu tadi ya, keseharian kalian di rumah sama di sekolahan ya. Ngapain dalam sehari-hari kalian di sekolah dan di rumah, itu kalian diskusikan sama teman kalian. Itu kalian catat ya, kalian tulis di buku. Nanti ibu nilai, ibu dikumpul dan dinilai satu-satu ya. Baik, oke, paham ya? Paham. Oke, ibu tinggal dulu. Oke. Iya, sudah semua? Sudah. Oke. Paham ya anak-anak tentang Pancasila? Ya, paham. Terus ada yang belum paham nggak? Paham semua? Oke. Coba apa nggak Pancasila? Sebutin satu-satu yuk. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Oke. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke. Kayaknya udah hafal semua ya anak-anak. Ya, baik. Untuk itu kita oke, ibu beri PR ya. Nanti dikerjain ya di rumah ya anak-anak. Untuk PR-nya itu tentang kalian itu menggambar Pancasila, Garuda Pancasila. Menggambar itunya aja, simbolnya aja ya anak-anak. Nggak usah susah-susah, pokoknya simbolnya aja. Simbolnya dari sila ke-1, 2, 3, 4, 5 itu kalian gambar sebisa kalian. Oke, nggak boleh minta bantu orang tua. Ya, oke, pintar anak-anak. Oke. Ya, maksudnya anak-anak. Oke. Untuk itu ibu tinggal sebentar. Ya, untuk ibu tinggal sebentar ke kelas 2. Baik. Paham semua tentang tata tertib sekolah? Ya, paham ya anak-anak tata tertib sekolah? Ya, tata tertib itu adalah peraturan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan apabila dilanggar mendapatkan sanksi ya.
Oke ya, udah ya, tadi udah diurutkan ya. Di sekolah kalian melakukan tata tertibnya bagaimana, di rumah melakukan tata tertibnya bagaimana. Baik ya. Oke anak-anak, sampai sini paham? Ya, paham. Ada yang mau ditanyakan? Enggak, oke. Oke. Untuk kelas 1 dan kelas 2 oke semua ya. Oke. Mari kita pulang dulu. Oke. Untuk kelas 1 dan kelas 2 mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, baik anak-anak, terima kasih ya untuk pelajaran pada pagi hari ini. Kalian sangat-sangat pintar, bagus sekali dalam mengerjakan soal, dalam menangkap pelajaran dari ibu itu langsung mudeng, langsung bisa. Ya oke, baik kalau gitu. Hati-hati di jalan ya nak. Ya, ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.